Kita akan belajar dari kisah para sahabat dan para sahabiah. Orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tidak pelin-pelan dalam menjalankan ajaran agamanya. Tentu saja kita akan mengenal sosok bernama Sumayyah, seorang syuhada pertama. Yang karena kekonsistensiannya membuat ia pada akhirnya dan keluarga masuk ke dalam syurganya Allah. Sumayyah memiliki seorang suami bernama Yasir. Yasir adalah seseorang yang berasal dari Yaman yang berhijrah ke Mekah dan kemudian dinikahi dengan seorang budak hitam bernama Sumayyah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Ammar. Ketika beranjak dewasa, Ammar mulai mendengar ada sebuah ajaran yang bernama agama Islam yang mengajarkan tentang sebuah kebaikan, memerangi segala bentuk kezaliman dan kecurangan yang dibawa oleh seseorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammar pun dengan mudah menerima keislaman tersebut dan disampaikanlah kepada keluarganya, kepada ayah dan ibunya yaitu Yasir dan Sumayyah. Mengetahui bahwa keluarga Yasir sang ayah, Sumayyah sang ibu dan Ammar sang anak ini memeluk Islam, pada akhirnya marah dan murkalah sang pemilik mereka, sang majikannya. Sang majikan ini pun pada akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Abu Jahal, orang yang sejatinya sangat memusuhi Islam. Maka pada saat itu ketika ada orang-orang golongan tinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ketika memasuki Islam, orang-orang kafir Quraisy hanya bisa menghardiknya saja, hanya bisa mengancamnya saja. Tapi tidak dengan golongan orang-orang budak seperti Sumayyah, Yasir dan Ammar. Mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Kemudian berbagai macam penyiksaan dirasakan oleh Sumayyah, Ammar dan Yasir di padang pasir itu. Disalib dan ditelantangkan di atas pasir yang sangat panas, dipangkaikan baju besi yang sangat panas, disulut dengan besi yang sudah terisi dengan api yang sangat panas. Di dadanya diletakkan batu, seperti Bilal pun diletakkan batu di dadanya. Dan dipaksalah oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan Tuhan mereka adalah Lata dan Uzza. Namun apa perkataan mereka? Tidak Lata dan Uzza, tidak berhala-berhala. Mereka konsisten, mereka tidak pelin-pelan. Mereka tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyiksaan yang luar biasa yang dialami oleh mereka tidak membuat mereka pada akhirnya berpindah keyakinannya. Ketika pada akhirnya Sumayyah tetap bertahan, tetap konsisten dengan ahad, dengan Allah, maka yang terjadi adalah Abu Jahal mengambil tombak yang sangat panjang, yang sangat panas, kemudian disusukkan dari selangkangan Sumayyah menuju ke leher Sumayyah sehingga matilah Sumayyah dan dikatakan Sumayyah sebagai syuhada pertama karena konsisten dengan keimanannya, kecintaannya pada Allah dan Rasulnya. Begitu pula dengan Yasir, begitu pula dengan Ammar. Ini kisah tentang konsisten mereka dalam menjaga akidahnya. Ada lagi kisah tentang konsisten seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, datanglah satu orang berkerudung dan bercadar dan berhadapan dengan Rasulullah dengan mengatakan, Rasul hukum saya karena saya telah berzina. Rasul kemudian memalingkan wajahnya, ada perasaan sedih di hatinya Rasul melihat gadis tersebut dalam keadaan hamil. Lalu Rasul mengatakan, kembalilah terlebih dahulu sampai engkau melahirkan anakmu. Maka orang tersebut pun pulang, gadis tersebut pulang. Ketika melahirkan anak tersebut dengan membawa bayinya, datang lagi ke hadapan Rasul dengan disaksikan oleh para sahabat. Rasul hukum saya telah berzina. Rasul kembali sedih hatinya karena wanita solihah ini, wanita yang berjilbab dan bercadar ini adalah wanita yang baik perangainya. Namun dia mengaku telah berzina. Apa kata Rasul? Kembalilah dulu, anakmu yang engkau lahirkan ini butuh untuk disusui. Jangan engkau datang dulu kemari. Setelah itu wanita tersebut pergi dan beberapa tahun kemudian setelah ia selesai menyusui anaknya, wanita tersebut datang kembali ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, Rasul hukum saya karena saya telah berzina. Anak saya telah saya susui. Sudah 2 tahun sudah wahai Rasul, hukum saya, hukum saya. Maka Rasul pun akhirnya di zaman itu sampai sekarang pun syariat Islam untuk orang yang berzina adalah dirajam sampai mati ketika dia sudah memiliki suami. Maka wanita tersebut pun akhirnya mendapat hukuman seperti itu. Lanjut, apa yang terjadi? Rasulullah SAW mensolati jenazah atau mayit dari wanita tersebut sampai sahabat berkata, Rasul, engkau sedang mensolati seorang penzina. Maka apa kata Rasul? Wanita ini telah bertaubat. Wanita ini luar biasa karena telah bertaubat. Taubatnya ini seandainya dibagikan dengan 70 penduduk Madinah, maka taubatnya mencukupi orang-orang Madinah itu. Lihat, wanita ini konsisten untuk siap dengan menerima hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Bagaimana dengan kita?
kita berbuat maksiat? Bagaimana dengan kita? Kita tidak takut akan Allah, kita tahu konsekuensi apa yang kita akan dapatkan ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, tapi tidak ada perasaan takut dalam hati kita. Kita mengaku beriman, tapi kita plin-plan. Hari ini kita beriman, besok kita maksiat. Besok kita maksiat, hari ini kita beriman lagi. Bagaimanakah muslim yang seperti itu? Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi kisah yang luar biasa, menjadi ibroh yang luar biasa untuk kita semua. Konsisten di jalannya Allah, keimanan, ketaatan kepada Allah pun taat dalam akhlaknya, taat dalam perbuatannya, dan siap menerima konsekuensi kalau memang kita salah. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget, saya sampai sedih, terharu ya. Mendengarkan kisah yang karena kedua kalau tadi tobat juga itu betul, harus ada janji dalam hati untuk Ya Allah. meninggalkanlah itu dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Masya Allah, coba nih kita coba tanya bintang tamu kita, siapa dulu cowok dulu nih Riza. Riza gimana coba Risa mendengar gimana? tadi kisah teladan yang dibawakan oleh Ustazah Oki. Perasaannya. Perasaannya terharu, Terharu ya, Masya Allah ya. Masya Allah, Luar biasa. luar biasa. Terharunya di mana? Yang dibunuh, disiksa tapi Disiksa. tetap Allah. Ya, makanya kalau ada tawaran sinetron yang lebih menggiurkan, tetap Teguh yang pertama. Iya, Masya Allah. Coba kalau Mei gimana Mei? Masya Allah ya. Deg-degan, Deg-degan ya mendengar kisahnya Deg-degan. tadi ya. Kisah yang mana nih? dua-duanya deg-degan Oh, Ustazah. Masya Masya Allah ya. Iya. Ini luar Jadi biasa ya. pengen cepet-cepet pulang dan lebih punya pendirian terhadap Ya Allah. Allah. gitu. Amin, amin, ya Allah. Doain. Amin, mudah-mudahan Tanyain semua yang dulu, mendengarkan juga. Salatnya masih bolong-bolong gak? Oh, tuh, ayo. Kan pengen cepet pulang tadi katanya. Iya, Pengen cepet pulang karena Nanti pengen sholat Gak juga. usah nih. diberitahu ya. Iya, Kan ini Masya mau Allah. salat atau disolati? Mau sholat. Ya udah. Nih, Masya Allah nih. Sholat. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan kisah tadi bisa diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang sekarang ini kita beribadah lebih gampang kok. Nggak ada yang nyiksa, nggak ada yang ngapa-ngapain kita. Ngapain kita harus takut? Iya. Nah, ini waktunya kita Orang untuk mau pergi berlomba-lomba sholat di masjid justru. Waktu zaman Rasul kan ngumpet-ngumpet. Betul. Mau sholat berjamaah mendengarkan ilmu sama Rasulullah ngumpet-ngumpet. Ah. Dilempari batu. Kita ya Allah TV sudah di rumah. Tinggal nonton aja pencet itu Islam Tindas setiap Jam 5. 5. Betul, aman Aduh. udah. Masya Allah. Ya saya mau kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang ada di studio. Untuk bertanya lagi kepada Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Boleh silakan Bu yang mau bertanya Pak, silakan angkat tangannya ayo. Silakan Ibu. Ayo sebentar. Ibu ini nangis ya? Ini. Enggak Masya apa-apa. Allah. Ibu ini Ustadz. nangis Sedih, terharu sampai bajunya dia. basah. Terharu. Kenapa ibu nangis? Hah? Kenapa? Kenapa bisa terharu Bu? Ibu boleh berdiri Bu, mohon izin. Ibu boleh berdiri. Kita kan nggak lihat tadi. Pas balik udah basah. Kenapa Ibu? Coba. Ya, Bu Sasokian nanya dong. Baru mendengar ceritanya Ustadz Hoki tentang wanita tadi. Apapun permasalahannya, ya memang harus dikembalikan pada Allah gitu aja. Yakin tetap ada kebaikan dari Allah. Amin. Apapun Ustadz. yang terjadi dalam hidup kita. Iya, Ustadz. Setiap ujian yang menimpa. Tetap yakin ada pertolongan dari Allah. Amin. Saat ini saya dan suami saya bertekad ya Ustadz, ingin membebaskan diri kami dari riba. Ya seperti itu, jadi banyak sekali tantangannya. Itu saja, saya nggak bisa berkata. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengganti jauh yang lebih baik daripada Amin, itu. ya Allah, Insya amin. Allah. Ibu, Siapa, Bu? namanya siapa? Rini Pak Ustadz. Dari mana? Saya dari Sumedang ya. Sumedang. Coba sapa suami, ayo kita teguh pendirian. Apapun ujian menimpa kita, kita akan bisa sanggup kita lewati. Dan aku percaya sama panggil Mas atau Kang. Aku percaya, ayo kasih semangat. 1, 2, 3, ayo sapa suaminya. Nah, kamera sana. Mas, kita sudah hampir 10 tahun menikah. Saat ini mungkin mulai awal tahun kemarin kita bersama-sama ingin membuat Berikan kepercayaan. Aku yakin. Aku percaya sama Mas. Iya, aku percaya sama
Ayo tepuk tangan Bu semuanya, luar biasa. Masya Allah, Ibu terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Iya. Ibu ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Amin, Masya amin, Allah, amin. buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Al-Quran sudah mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sampai kapan saya menyembah Allah? Hatta ya'tiyakal yaqin,